selamat datang di podcast Politeknik Bumi Akmel nih. Hari ini kita memiliki tema spesial yaitu memperingati Hari Kartini ya, bersama saya Miss Yusi, dan kita hari ini kedatangan dua tamu spesial kita yaitu para inspirator, ada Kep Eni Triwahyuni dan ada Dr. Haryani. Ya, good morning Kep Eni. Good morning Dr. Haryani. Ya, thank you very much for your coming in Politeknik Bumi Akmel nih podcast ya. Pertama-tama nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih ya, pertama-tama boleh ya kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dulu. Belum kenal ya? Belum ada kenal. Oh, belum ada kenal ya. Oke. Kita kenalan dulu gitu. Kita kenalan dulu ya. Oke, dengan Dr. Haryani atau biasa teman-teman semuanya memanggilnya Miss Jen ya. Oke, Miss Jen boleh kenalan dulu singkat saja. Okay, my name is Haryani. Some people call me Miss Jen because in the past time when I was working in a company, many people call me Miss Jen. So that's why until now they call me Miss Jen. So Miss thank Jen you. Ya. Oke, ya welcome. Thank you very much Miss Jen. Oke, Kep Eni Triwahyuni. Oke, Kep Eni boleh dibantu untuk perkenalan? Oke, baik. Nama saya Eni Triwahyuni. Di sini saya mungkin merupakan salah satu pelaut perempuan ya. Iya, betul sekali. Juga, yang menginspirasi para adik-adik ya. Oke, terima kasih Kep Eni dan Dr. Haryani atas perkenalannya ya. Ngomong-ngomong soal peringatan Hari Kartini nih ya. Jika kita menengok ke masa lalu nih ya, zamannya Raden Ajeng Kartini ya, zaman dulu itu masih sangat terbatas ya perempuan ya, dalam kehidupannya, apalagi dalam dunia pendidikan ya. Berkaitan dengan dunia maritim ya, berkaitan dengan dunia maritim itu hampir pada masa dulu ya, itu didominasi para laki-laki ya, betul ya, seperti itu ya Dr. Haryani ya, sebagai pengamat dunia maritim ya. Oke, dan Kep Eni sebagai pelakunya ya. Oke, namun berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini ya, dalam memperjuangkan emansipasi wanita ya, hari ini kita bisa melihat perubahan besar ya, termasuk hadirnya para perempuan di dunia maritim, betul begitu ya. Oke, sehubungan dengan hal tersebut, Kep Eni dan Miss Jen ya, saya mau tanya dulu nih kepada Miss Jen ya. Miss Jen itu sebagai seorang akademisi di dunia maritim dan juga seorang pengamat nih di dunia maritim. Nah, yang sudah bertahun-tahun ya berkiprah di dunia ini ya, saya mau tanya nih, Miss Jen, kalau melihat perkembangan peran perempuan di dunia maritim dari masa ke masa ini seperti apa ini? Ya, kalau kita bicara dengan kiprah wanita ya, khususnya wanita Indonesia yang sampai saat ini kalau bisa kita bilang memiliki peran yang sangat penting, khususnya mereka bisa masuk ke sektor kerja manapun, termasuk salah satunya di sektor maritim yang sedang kita bahas saat ini. Perkembangannya sangat signifikan ya. Kalau seperti Miss Yusi bilang tadi, kalau zaman dulu nih dari level pendidikan saja wanita itu sudah dibatasi pendidikannya, tidak boleh lulus SD aja sampai nggak boleh lulus ya. Berarti SD saja sudah bagus banget ya? Iya, jarang-jarang ya kalau wanita itu pendidikannya bagus gitu. Dari segi pendidikan mereka sangat dibatasi dan bahkan dilarang. Kemudian dari segi tanggung jawab juga besar karena memang tugasnya harus stay di rumah, mengurus suami keluarga ya. Iya, tapi kalau dari sekarang ini sesuai dengan adanya emansipasi wanita, sesuai dengan adanya perkembangan digital gitu ya, semuanya wanita bisa masuk ke dunia manapun, ke sektor kerja manapun, dunia maritim dunia ya? usaha, dunia industri di maritim ya, khususnya di sektor pelabuhan ya, pelabuhan logistik dan pelabuhanan ya, banyak sekali sekarang wanita-wanita itu yang bahkan memiliki karir bagus ya. Sama sih ya. Tidak membedakan di situ ya. Iya, apalagi di dunia pelayaran ya. Banyak-banyak di kantor juga banyak ya seperti itu ya. Terima kasih ya Miss Jen. Berarti sekarang itu dari masa ke masa semakin baik seperti itu ya. Untuk prospeknya ya. Utamanya untuk perempuan karir, ya. Hampir semua sektor kerja di Indonesia atau dimanapun di luar negeri, bahkan di sektor maritim pasti ada wanitanya gitu. Dan justru mereka itu diberikan kepercayaan untuk memegang komando, untuk menjadi terlibat dalam kepemimpinan atau leadership. Betul sekali ya. Oke. Contohnya nih seorang Kak Rodi ya sekarang ya, Kep Eni. Memegang peran leadership dalam
dalam level, kalau di pelaut itu ada level tertinggi itu namanya kapten ya. Iya. Nah, beliau salah Oke. satu contohnya. Oke, iya. Oke, ngomong-ngomong tentang kapten nih ya. Oke, Cap Annie ini menarik sekali ya. Apa namanya, gelar Cap ada di depan nama seorang perempuan nih. Ini kan di mata saya tuh Jadi pasti sangat antaranya jarang maskulin. ya. Ini sebenarnya maskulin atau feminim ya? Ini ya. Jangan-jangan Kan dua-duanya ya, kita bisa jadi maskulin maupun bisa feminim ya, gitu. tergantung ya Menempatkan konteksnya ya. menempatkan diri di mana menempatkan tempatnya diri, ya. Oke. Cap Annie nih ngomong-ngomong nih, kalau Cap itu kan berarti seorang pelaut ya. Iya, Nah, benar. dulu tuh ceritanya gimana sih kok Cap Annie ini bisa menjadi seorang pelaut gitu loh. Nah, itu tuh sebuah paksaan dari orang tua atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya bukan paksaan ya, karena kita mungkin kalau lulus SMA itu kita masih awam di dunia pendidikan, iya, gitu ya. mau kuliah di Jadi, mana, Iya, mau kuliah gitu di ya. mana, kita masih galau gitu kan. Betul banget. Akhirnya di situ ada arahan gitu ya. Oke. Dari arahan gimana nih kalau kita diarahkan di pekerjaan yang lapangan pekerjaannya masih banyak. Oke, dibandingkan yang di darat pasti-pasti gitu aja yang gitu pasti ya. Dan Kuliah yang pasti-pasti iya, aja ya. yang atau mungkin dia langsung pesaingnya sedikit. ya mungkin itu Pesaingnya juga sedikit gitu juga ya, ya. mungkin peminatnya masih sedikit karena Oke. dia masih jarang yang Masih jarang ya. di dunia Maritim ya, Iya, pada dunia saat maritim itu ya. pada saat itu, Oke. ya. Ya, menarik sekali ya. Kalau boleh tahu nih Cap Annie ya, ketika dulu Cap Annie ini menjadi pelaut ya, Cap Annie ini kan seorang perempuan ya. Ketika berlayar itu ada nggak tantangan yang dihadapi? Mungkin tantangannya kita harus bisa menempatkan diri ya gitu ya, menempatkan diri karena di atas kapal itu kadang-kadang kita hanya perempuan sendiri gitu ya, yang lainnya Oke. laki-laki gitu Kebetulan ya. sendiri pada Iya, saat selama saya berlayar itu di situ saya sendiri, belum pernah satu kapal itu ada lebih dari satu officer ya? perempuan yang lain gitu ya. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus bisa Menjaga diri ya? menjaga diri, terus Aha. kita bisa menempatkan diri bagaimana untuk pekerjaan, untuk bergaul dan lain sebagainya. Oke, Gitu ya. kalau boleh tahu nih, mohon maaf nih ya Cap Annie, waktu dulu di atas kapal ya, untuk seperti kamar gitu bagaimana ya? Kalau untuk privasi kamar seperti itu biasanya kalau di atas kapal selama saya di atas kapal itu satu-satu gitu ya, pribadi dikasih Satu, per ya, orang itu diberikan fasilitas ya yang baik fasilitasnya perorangan itu satu-satu untuk kamarnya. Oke, berarti selama Cap Annie berlayar itu aman ya? Aman lah. Aman, gitu ya. alhamdulillah. Oke. Oh ya Cap Annie, saya dengar-dengar nih ada sebuah perusahaan ya yang memang menyediakan satu kapal khusus semua krunya adalah wanita. Apakah itu betul? Iya benar, karena di situ untuk Mengakomodir kali ya? mengakomodir karena untuk mengurangi resiko gitu Iya, ya. betul Mengurangi resiko. banget. Kalau di situ semuanya perempuan, kita Iya. untuk lebih Lebih aman nyaman ya, lah, lebih aman, merasa lebih betul. aman gitu ya. Nyaman. Oke, Iya, lebih lebih nyaman, nyaman ya. gitu. Tapi kalau menurut pendapatnya Cap Annie nih, kapal tersebut apakah ada kendala ya? Ataukah memang sama aja nih seperti kapal-kapal yang lain yang diawaki oleh para laki-laki nih? Selama ini dia juga berjalan karena Berjalan di situ dengan- kalau untuk menjadi pelaut kita sudah dididik untuk bagaimana caranya Bagaimana sama caranya gitu ya, sama ya. pekerjaannya sama, kita Pekerjaannya harus sama. bisa semuanya itu. Harus bisa Gitu. semuanya Iya, ya. benar, gitu. Misalnya kayak kegiatan manuver, Iya. kemudian menjangka peta itu Iya, itu semuanya semuanya bisa ya. bisa, Oke, iya. berarti kalau di kampus itu semuanya all in sudah diajarkan Iya, ya. gitu. Walaupun perempuan nggak perlu takut untuk berlayar gitu Iya. ya. Oke, wah keren sekali ya. Kalau menurut Miss Jen nih, harapannya seperti satu perusahaan yang sudah eksis membuat satu kapal khusus perempuan ini, harapannya apa ke depannya? Apakah Miss Jen prediksinya nih di masa depan ini akan ada kapal-kapal yang juga diawaki oleh para wanita? Ya, semoga ini masih dalam wacana ya. Ya, satu kapal itu sudah sudah ada ya. Dan itu memang sangat baik sekali karena apa? Kalau dilihat dari sisi regulasinya, berarti kan pemerintah mendukung ya. Pemerintah artinya memberikan celah kepada kaum wanita. Betul. Tidak menutup kemungkinan agar mereka bisa berkiprah di dunianya yang para lelaki gitu loh. Di dunianya para kaum pelaut pria yang memang dari dulu kan mindset kita pelaut itu pasti
laki-laki. Laki-laki. Tentunya Oke. pemerintah dari segi regulasi juga mendukung, dari segi wadah pendidikan vokasi maritim itu juga kita seperti kita nih Politeknik Bumi Apel ini kan juga menerima calon taruni atau calon pelaut dari perempuan, sehingga Iya. kita juga mensupport dan mendukung programnya pemerintah gitu. Berarti ini ya inline gitu ya. Ya. Oke. Kalau dari Miss Jen nih, Miss Jen kan seorang akademisi dan pengamat dunia maritim yang sudah bertahun-tahun ya, mungkin lebih dari 10 tahun, betul ya? Ya, Miss Jen ya? Ya. sejak 2014. 2014 ya. Lumayan, Oke, lumayan ya. Kalau sudah 12 tahun ya, itu berarti sudah matang ya, Miss Miss Jen ya. Oke. Miss Jen, kalau boleh tahu nih, seberapa banyak nih alumni dari Politeknik Bumi Akpel nih, khususnya yang perempuan yang sudah berhasil menjadi pelaut dan menjadi orang sukses nih, kalau boleh tahu nih. Ya, sepanjang saya menjadi pendidik di sini ya, saya kan juga masih tetap keep in touch with our graduates dari Para alumni ya. khususnya para cewek-ceweknya nih ya. Oh, Karena iya. kan dari segi emosional kita udah deket gitu ya. Saya selalu menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, apa kabar, lagi di mana, lagi di negara mana gitu loh. Jadi Oke. saya sih hanya menanyakan sekarang lagi ada di negara mana, karena kan keren ya. Wah, betul banget. Ya, kita aja yang orang kita harus ke luar negeri aja harus ngumpulin duit kurang lebih 30 juta ya. Kalau mereka dengan dibayar ya, dapat uang gratis. lagi gitu ya. Iya, malah dibayar Iya, ya. benar. Oke. Luar biasa sekali. Jadi Iya. kalau mereka ngupload status gitu ya, saya terenyuh dan terkesima banget, ya Allah, enak banget ya. Kayak gampang banget dari suatu negara ke Filipina, ke Thailand, Singapura gitu, Wah, luar biasa ke Arab sekali. atau ke mana gitu ya. Apalagi kalau bagi orang-orang yang ini ya punya jiwa petualang, begitu Iya, betul ya Kak iya. Penny ya. Bisa ini menyenangkan sekali ya. Iya, luar Jalan-jalan nggak perlu bayar ya, malah justru dibayar ya. Iya, Wah, luar biasa sekali. Saya juga ngomong-ngomong nih, saya juga ini loh Kak Penny, saya sering melihat statusnya dari Miss Jen ini suka ini ya mengupload status di WhatsApp grup WhatsApp itu para pelaut wanita ya. ya. Wah, luar biasa sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Penny dan Miss Jen ya, kalau di dunia maritim ya, itu biasanya kalau para perempuan itu bisa membidangi apa saja nih kalau boleh tahu nih? Untuk dunia maritim dia bisa bekerja di atas kapal gitu ya, untuk menjadi officer, bahkan bisa jadi seorang nakoda gitu ya. Jadi Wow. jangan takut. Kalau untuk yang perempuan-perempuan tidak mau berlayar gitu ya, mungkin di Ada situ solusinya ya? ada solusinya gitu ya. Tetap masih di bidang maritim gitu Oke, ya. masih di dunia maritim ya? Kita bisa di bidang pelabuhan. Di gitu pelabuhan ya. Oh iya, betul Pelabuhan, banget. Bahkan di perhubungannya gitu. Iya, benar banget. Karena Jadi dengan kata lain, selain mereka bisa kerja di laut, bisa iya. juga kerja di darat. Iya, gitu ya. karena dia mendapatkan dua Sertifikat ya? ijazah, ada Ijazah ijazah, ya? gitu ya, ada ijazah untuk mendukung di daratnya, ada juga untuk Di lautnya ya? sertifikat kompetensi kompetensi untuk di lautnya. Wah, Masya Allah, subhanallah. Tapi bisa nggak sih dua-duanya kerja di laut iya, kerja di darat iya pada waktu bersamaan? Kira-kira bisa nggak sih? Kalau itu Pasti bisa, mungkin waktunya jadi ya, sama, gitu jadi ya. mira usaha ya? Ya. Betul banget. Benar. Benar banget. Atau port captain? Kalau mungkin port boleh? captain itu dia kerjanya di darat, Iya. tapi sewaktu-waktu dia bisa menggantikan Di kapal. Ya, Jadi di bisa itu kapal. tadi, bisa dua Iya, ya? bisa Ijazahnya? dua. Ya, Iya. ijazahnya bisa bekerja di dua tempat lah. Ah, gitu ya. oke. pada Iya, waktu di yang bersamaan darat. nih, hebatnya gitu ya. Iya. Bisa Berarti bekerja keuntungannya di pada situ ya? waktu yang bersamaan Kalau gitu ya. kita sudah, kalau kita perempuan ya biasanya kan ada masanya. Oh, kalau sudah nikah nih kita nggak Iya, mau di laut. Nah, oke. seperti itu kita bisa di darat. Oke, gitu ya. misalnya Kita memanfaatkan ijazah seperti kita, gitu ya. di perusahaan pelayaran gitu Iya, ya. benar. Oke, atau misalkan mau join di perusahaan-perusahaan logistik gitu ya misalnya ya. Atau misalnya, oh ya saya pernah loh jalan-jalan ke Pelabuhan Tanjung Emas nih. Nah, di sana kan kalau tidak salah itu terminal peti kemasnya itu sudah tidak manual lagi, tidak perseorangan yang mengoperasikan di lapangannya, tetapi para operator krennya itu ya di gedung yang sangat tinggi itu, kalau nggak salah namanya ARTJ ya kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah itu Ada tuh control room-nya control gitu room-nya ya, keren iya, banget, para cewek-cewek ya, Iya. Masya Allah ya, cewek-cewek yang cantik-cantik itu ya bisa sebegitu perkasanya hanya dengan jari-jari mereka. Wah keren banget, ini kecanggihan teknologi
teknologi ya yang diciptakan yang mensupport para pelaut wanita sehingga mereka tidak harus terjun langsung ke lapangan. Betul gitu banget, berarti bisa tetap berumah tangga ya, seperti Cap Annie ini ya. Oke, jadi Cap Annie tadi ya, maskulin ketika beliau di atas kapal ya, feminim ketika di rumah ya Cap ya, Masya Allah. Oke, Cap Annie ya, menurut Cap Annie nih saat ini bagaimana sih perkembangan peran perempuan ya di dunia maritim? Apakah sudah semakin terbuka Cap? Ya, bagaimana prospeknya, Miss Jen? Perannya ya. Cap Annie dan Miss Jen ya. Saya dulu ya. Ya. Kalau menurut saya sudah terbuka gitu ya. Di situ juga sekarang sudah banyak pelaut-pelaut perempuan gitu ya. Dan dia Oke. bisa membuktikan bahkan tidak hanya jadi officer aja, bisa sampai jadi kapten gitu Wah, ya. Itu luar biasa suatu banget. bukti bahwa Iya. perkembangan pendidikan terus emansipasi yang sudah sangat Berkembang pesat ya. gitu ya. Prospeknya berarti bagus banget ya. Iya. Ya, berarti itu top karirnya ya. Top karir seorang wanita di atas kapal ya. Masya Allah. Oke. Ya, Luar mungkin biasa saya sekali. bisa menambahkan ya, jadi kiprah dari semangatnya Ibu Kartini ini memang bisa terlihat dari perannya wanita pelaut Indonesia saat ini yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak sekali para alumni kita yang wanita-wanita itu yang sudah bekerja di atas kapal itu mengatakan mereka memiliki posisi yang baik di atas kapal gitu. Dan yang menyenangkan bahwa di Indonesia itu ada satu namanya organisasi, kalau nggak salah Indonesian Female Marine atau IFMA ya, Iya, benar. yang itu yang ada sebuah organisasi yang dia memfasilitasi Mewadahi ya, dan mewadahi para pelaut wanita gitu. Wah, luar biasa sekali. Dari membantu kesejahteraan atau mungkin mengakomodir kemajuan dari para pelaut di Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Berarti di Nggak usah negara takut ya, nggak usah takut kalau pengen jadi pelaut ya. wanita. Waduh, keren sekali. Wah, ini nampaknya menarik sekali nih. Miss Jen, sebagai pakar di dunia maritim nih ya, bagaimana sih peran pendidikan maritim ya, khususnya Politeknik Bumi Akpelni ya, dalam mempersiapkan perempuan agar siap bersaing nih? Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi edukasi, kita kan harus memenuhi kurikulum ya. Karena kan kurikulum kita ini kan berbasis IMO, International Maritime Organization, yang notabene kita mengadopsi kurikulum dari luar negeri ya. Dan itu memang diwajibkan dari untuk semua vokasi pendidikan maritim di Indonesia termasuk kita. Jadinya kita menyiapkan para calon pelaut di Politeknik APL dengan baik, dengan tentunya mematuhi semua regulasi yang ada, sehingga kita masih tetap memegang approval dari Kemenhub ya, karena setiap tahun nih kita kan selalu diaudit ya, tentunya dari Kementerian Perhubungan itu setahun sekali pasti ya. Terus kita juga ada audit dari ISO itu 2 tahun sekali, kalau nggak setahun juga setahun sekali. Wah. Dan belum lagi ada internal audit yang notabene setiap 6 bulan sekali kita. Oke, berarti Jadi selalu kita secara Iya. kualitas Iya. ya itu memang harus menjaga gitu loh. Menjaga Bagaimana kita kualitas nanti ya. memaintain Iya. semuanya itu ya. Memaintain semuanya Jadi itu ya. Siapkan memantau semuanya. bahwa edukasinya berjalan gitu, Berjalan sesuai dengan- regulasi dan lain Iya, sebagainya. oke. Karena Ya. ini kebetulan Cap Annie ini sekarang jadi seorang kaprodi ya, jurusan TROK ya Cap ya. Ya, atau yang biasa yang lebih dikenal sebagai nautika ya. Oke, wah keren sekali. Dan juga Miss Jen ini sebagai kepala bidang penelitian dan pengabdian ya, Masya Allah. Jadi harus selalu ya, selalu on the track ya, selalu di jalur ya, tidak boleh keluar sedikit pun ya. Bahkan saya perhatikan kelas pun juga diatur ya jumlahnya ya, luar biasa sekali. Ya, Cap Annie ya, Cap Annie, apa pesan Cap Annie nih untuk para generasi muda nih, khususnya para perempuan yang ingin mencoba atau masih ragu untuk masuk ke dunia maritim? Mungkin Miss Jen juga bisa menambahkan. Mungkin jangan takut ya, jangan takut untuk mencoba gitu ya, untuk mencoba, karena di situ sudah kita bisa lihat banyak perempuan yang dia bisa setara dengan laki-laki gitu ya, untuk di laut maupun di daratnya gitu. Jadi mari kita berjuang gitu ya untuk membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa di level yang tinggi atau setara lah dengan laki-laki. Dengan laki-laki gitu ya, bisa mendapatkan kesejahteraan Iya, yang sama. maksimal Iya, ya, luar biasa sekali, yang bisa membanggakan ya, Masya Allah. Oke, mungkin dari Miss Jen sebelum kita tutup boleh pesan-pesannya boleh ditambahkan mungkin untuk para generasi muda khususnya perempuan nih. Ya tadi terkait dengan jangan takut ya. Kalau saya sih mungkin menambahkan dikit, jangan takut bermimpi besar Iya, gitu. betul. Luar biasa sekali. Karena kita sebagai wanita itu memang tidak dibatasi untuk
kalau bisa lebih baik dari kaum pria ya. Walaupun kita memiliki banyak keterbatasan sebagai kontrak kita sebagai seorang wanita yang memang harus menjaga anak, keluarga. Memang kita makanya berperan ganda ya. Berperan ganda ya. Dan itu yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki ya. Oh gitu ya. Dia berjalan gitu ya. Betul banget Iya. ya. Jadi Wanita jangan multitasking takut ya. untuk bermimpi besar. Jangan takut Khususnya untuk para wanita jika memang ingin berkiprah di dunia maritim sangat terbuka luas kesempatannya gitu Iya. loh. Jika ingin, karena kan kalau ditinjau dari berbagai profesi yang ada di Indonesia kan pelaut itu if we see from the salary is it really higher than others? Ya itu menjadi inspirasi ya atau motivasi bagi yang lain. Semoga para generasi muda ya. Memilih Khususnya wanita memiliki ya. minat untuk berkiprah ke dunia ini. Dunia ini ya, oke ya. Terima kasih pesan-pesannya ya untuk Dr. Haryani atau Miss Jen ya, dan juga Kep Annie. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara kita ya. Terima kasih sekali ya. Cepet banget ya. Nggak bisa ditambah lagi. Nggak bisa ditambah lagi ya. Masih banyak yang harus disampaikan nih. Oh masih banyak yang ingin disampaikan ya. ya. Mungkin kita bisa di podcast selanjutnya ya. Oke, untuk Kep Annie dan juga Dr. Haryani, terima kasih insight-nya yang sangat inspiratif hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman ya yang bergabung melalui live Instagram dan TikTok ya. Teman-teman bisa silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti untuk penanya terbaik ya akan mendapatkan hadiah berupa e-money ya. Baik, semoga diskusi hari ini membuka wawasan kita ya bahwa perempuan juga memiliki peluang besar di dunia maritim ya. Oke, saya Miss Yusi pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Sobat Maritim.